Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi ini kita masuk ke materi Kemo Entrepreneurship. Apa yang dimaksud dengan Kemo Entrepreneurship? Kemo Entrepreneurship itu adalah belajar berwirausaha dengan berbekal konsep-konsep ilmu kimia gitu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan dulu sebagai pendahuluan bahwa bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pemahaman teori kimia dan juga semangat berwirausaha melalui pendekatan Kemo Entrepreneurship. Slide sudah berpindah? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pendekatan Kemo Entrepreneurship itu adalah ketika kita belajar sebuah teori kimia, maka yang terbayang di kepala kita itu langsung dari teori kimia itu kita bisa menghasilkan produk apa ya yang punya nilai manfaat dan juga bisa bernilai komersial, ada nilai ekonominya. Apapun teori yang kita pelajari, mulai dari kimia dasar sampai kepada kimia-kimia lanjut ya, mekanisme reaksi organik, mekanisme reaksi anorganik, kemudian apa itu halal dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mempelajari teori itu, yang terbayang di kita adalah produk. Yang terbayang di kita, kita bisa ngasilin apa ya, produk apa ya. Produk itu bisa berupa barang, produk itu bisa berupa jasa. Nah, jadi dari setiap kita belajar teori kimia itu langsung terbayang bagaimana prosesnya supaya teori kimia ini bisa mengantarkan kita pada sebuah produk yang punya nilai manfaat dan punya nilai ekonomi. Apa sih manfaatnya ketika kita punya pikiran, ketika kita menggunakan pendekatan Kemo Entrepreneurship dalam mempelajari ilmu kimia ini? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, pelajaran kimianya jadi lebih menarik, menyenangkan. Iya enggak? Karena kita merasa ada sesuatu yang bisa kita dapat yang sangat berguna untuk diri kita utamanya juga ke orang lain. Jadi pasti selalu menyenangkan ya dapat materinya, udah nggak kebayang ini nanti akan dapat materi tambahan baru, ini akan ngasilin apa gitu. Akan selalu begitu. Selama ini kenapa sih mahasiswa termasuk saya zaman dulu tuh kadang-kadang kalau ikut kuliah itu yang penting udah nyatet aja deh dulu. Pikirannya cuman targetnya adalah eh, supaya bisa jawab ujian, supaya bisa nanti ketika dievaluasi nilainya bagus, nilainya tinggi, nggak terfikir nanti teori itu akan menghasilkan apa. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pemahaman kita ya cukup segitu saja, pemahaman kita nggak luas, ya. Dan barangkali ada juga sebagian besar yang dipahami. Tapi kalau kita dengan pendekatan Kemo Entrepreneurship, pelajarannya jadi kita tunggu-tunggu ya, karena pasti ini merasakan akan menarik dan karena dia menarik, kita jadi haus informasi lebih terkait teori yang disampaikan. Jadi nggak cukup belajarnya hanya di kelas saja. Pasti berusaha untuk mencari materi di luar itu sehingga akhirnya kalian menemukan oke, ini loh ternyata produknya yang bermanfaat. Kalau dari teori tadi ternyata bisa ngasilin produk, tapi produknya belum tentu bermanfaat. Tapi ketika kalian mencari lagi lebih jauh gitu, mencari referensi-referensi lain, sehingga kalian akhirnya apapun teori kimianya ya, ujungnya adalah produk. Produknya bisa berupa barang atau jasa. Kalau demikian, akhirnya tingkat pemahaman kalian jadi terhadap ilmu kimia jadi meningkat secara drastis, jadi meningkat banget gitu. Nah, metodenya bagaimana? Metodenya bisa macam-macam ya. Kalau kalian lebih senang bekerja secara praktek gitu, nah kalian akan coba cari di YouTube menghasilkan produk apa gitu dari teori kimia apa, terus coba cari menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan murah dan bisa dikerjakan di rumah gitu. Kalau kalian hobinya menulis misalnya terus langsung kebayang ini mau nulis komik
mau nulis cerpen dengan tema ilmu kimia tadi atau bikin kumpulan pantun yang punya karya seninya tinggi, bisa jadi ya ada produk juga yang bisa kita hasilkan, produknya bisa berupa barang atau jasa. Atau bikin buku. Nah, bisa jadi ya. Dan itu kan bikin buku nanti juga menghasilkan produk yang komersil juga. Nah, kemudian akhirnya muncul kalau sudah gini menarik, menyenangkan, paham, akhirnya muncul semangat untuk berwirausaha. Cuma yang jadi kendala adalah biasanya orang-orang nanti punya payangan gini, iya aku tuh bisa kalau bikinin produk, ngayalin bikin produk apa, tapi aku paling nggak bisa jualinnya. Nah, nanti kita kalau permasalahan seperti itu nanti solusi kita kita jelaskan ya solusi-solusinya seperti apa. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang perlu diingat dari kalian adalah ingat belajar kewirausahaan. Apa kalau sekarang di kimia belajar chemo entrepreneurship itu tujuannya bukan menjadikan kalian seorang bukan apa ya, bukan tujuannya menjadikan kalian seorang wirausahawan atau pedagang. Sebenarnya itu bukan tujuan utama gitu ya. Bukan tujuan utama. Tujuan utamanya usahaan dengan bekal-bekal teori kimia sehingga sedari dini ini kalian tapi udah terlanjur ya udah semester eh, jadi menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan itu dengan belajar teori kimia sehingga otaknya itu ya tadi otaknya itu nggak cukup hanya materi tapi langsung berusaha untuk memikirkan dari teori itu bisa menghasilkan produk yang komersial seperti apa gitu. Apa saja apa jiwa-jiwa kewirausahaan yang paling enggak harus dipunya oleh kalian ya atau tim kalian, tapi kalian dirinya sendiri yang juga harus membangun apa ya jiwa-jiwa kewirausahaan atau semangat kewirausahaan. Yang pertama yang paling atas kanan kita mulai dari kemandirian. Nah, kalau dari Richard ya yang menyebabkan ketidakmandirian ini terutama mungkin dari faktor keluarga, karena saya juga nih sebagai orang tua ya, dari faktor orang tua, didikan dari kecilnya, saat ini kan orang tua itu lebih banyak khawatir anak-anaknya mendapatkan kegagalan, menemui kegagalan. Sehingga sedari dini gitu, terlalu banyak ikut campur urusan anak-anak sehingga anak-anaknya tidak sempat itu masuk ke jalur yang menuju gagal gitu. Jadi jarang menemui kegagalan sehingga mentalnya tidak terjaga dan sehingga selalu bergantung hidupnya selamanya dengan orang lain. Karena tidak pernah dibiarkan untuk bisa menyelesaikan masalah hidupnya sendiri dari awal, dari kecil, dari SD. Kalau ada PR, orang tua sibuk lah yang membantu mengerjakan. Kalau ada tugas dari sekolah mengerjakan prakarya, orang tuanya juga ikut terlibat. Ada tugas disuruh membeli bahan, di orang tuanya yang sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah, mungkin ini salah satu faktor ya. Jadi orang tua juga punya peranan penting untuk eh, perkembangan karakternya anak. Nah, kalau yang sudah punya kemandirian kayak tadi, sudah bisa masak sendiri, nah itu termasuk salah satu bagus berarti ya, tidak semua juga lah mahasiswanya yang kurang mandiri, ada juga yang masih terus mandiri. Jadi tergantung sekali memang dengan didikan orang tua, bagaimana membiasakan anak-anaknya dari kecil. Nah, kalian yang sudah terbiasa untuk selalu disiapkan segala fasilitasnya, sehingga perjuangannya itu kurang mungkin dari kecil, ayo sekarang berusaha kalau ternyata uang sakunya cukup banyak karena disediakan berlebih, gimana uang sakunya bisa ditabung dengan coba untuk mencari tim-tim lain yang mau bekerja untuk
misalnya menghasilkan sesuatu lah gitu, dengan berlatih berhemat. Nah, supaya nanti berlatih juga ada rasa perjuangan yang lebih tinggi. Nah, terkait kemandirian ini juga, saya tuh pernah juga menemukan ada mahasiswa dari luar lah, tapi dari kampung saya, dari Riau, itu ibunya sampai telepon tuh malam-malam gara-gara anaknya mau magang, mau PKL, tapi bingung nyari magang PKL-nya di mana. Loh, kok malahan anak mahasiswa ini kok ya bisa mau magang aja harus nelpon emaknya gitu. Itu kan sebenarnya kekeliruan besar ya. Nelpon untuk minta doa wajib, tapi kalau nelpon untuk minta cariin tempat magang kan aneh, bin ajaib. Tapi mmm, tidak berani berusaha sendiri, selalu selalu minta bantuan orang lain, itu menunjukkan ketidakmandirian. Kalau kalian di antara kalian ada yang punya karakter seperti ini, cepat diubah ya, karena kalau nanti nggak berubah, kalian akan susah sekali nanti untuk berkompetisi ketika sudah lulus. Kemudian yang kedua adalah soft skill yang harus dibangun. Yang soft skill yang ada di slide ini tuh nggak mudah loh, bangunnya harus pelan-pelan ya, bertahap, nggak mudah, nggak semudah membalikan telapak tangan. Kemampuan melihat peluang. Nah, anak-anak mahasiswa generasi muda yang biasanya hidupnya penuh perjuangan, dia akan lebih sensitif terhadap segala sesuatu di lingkungannya, sehingga selalu bisa menemukan peluang-peluang di tengah rasa kekecewaan, di tengah rasa ketidaknyamanan, di tengah fasilitas-fasilitas yang minim, dia selalu akan berhasil untuk melihat ada kok peluang di antara keterbatasan ini gitu. Tapi anak-anak yang selalu dipenuhi fasilitasnya sehingga tidak sempat untuk gagal seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan susah untuk bisa melihat ada peluang-peluang indah, peluang-peluang bagus sebenarnya di tengah keterbatasan. Dia enggak, jadi selalu akan banyak keluhan, nggak sesuai dengan yang diinginkan, sedikit saja udah ngeluh, macet, ngeluh, dengan sangat menyeramkan. Dapat teman kelompok bekerja yang tidak sesuai, ngeluh, dapat dosen yang tidak sesuai dengan gaya belajar, ngeluh, ngeluhnya lebih banyak sehingga wasting time. Jadi menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh saja. Nah, padahal sebenarnya di tengah keterbatasan itu banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Masih mendengarkan suara saya? Masih Ibu. Masih, Bu. Ya, Masih, baik. Bu. Sambil dicatat ya, nanti akan ada beberapa pertanyaan minggu depan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Saya selalu bilang kan ke mahasiswa, selama kita masih bernafas, jangan pernah menghayal nggak ada masalah dalam hidupnya. Kalau nggak ada masalah lagi dalam hidupnya, berarti nafas kita udah nggak ada. Itu secara kasat mata, tapi nggak tahu juga kalau kita berakhirnya ternyata dengan cara yang tidak baik, nggak tahu juga mungkin lebih besar masalahnya ya di kehidupan setelah di kehidupan setelah mati. Iya, di kehidupan setelah mati mungkin akan lebih menyeramkan kalau kalau kematian kita tidak dengan cara yang baik. Nah, jadi karena kita akan selalu menemukan masalah, kita mengatasi masalahnya, jangan malah kabur. Nah, banyak sekali tipe-tipe manusia ya, anak muda zaman sekarang, orang yang tua-tua juga banyak. Banyak yang ketika menemukan masalah, dia berusaha untuk kabur. Sebelum kabur biasanya cari aman. Biarlah, nggak papalah, ngalah, yang penting nggak ada konflik. Nah, itu sebenarnya bukanlah, jiwa yang bagus ya, untuk apalagi kalau terjun ke dunia berwirausaha, nggak ada, cari aman itu nggak ada. Masalahnya mana? Ayo kita kan masalahnya, kita identifikasi sumber penyebabnya, akar penyebabnya seperti apa. Ayo kita solusinya bagaimana. Terus nanti setelah dapat solusi, ayo kita tentukan bagaimana cara untuk mencegah masalah itu supaya tidak muncul lagi. Akhirnya muncullah formula-formula, rumusan-rumusan menyelesaikan masalah. Semakin banyak masalah yang dia temuin, semakin dari kecil
sampai besar, dia akan punya semakin banyak formula, dia akan kaya dengan formula, dengan rumus-rumus penyelesaian masalah. Sehingga nanti ketika dia sudah mencapai usia tertentu, usia yang cukup dengan banyak sekali formula, hidupnya akan lebih tenang dan nggak khawatir lagi dengan masalah-masalah yang timbul gitu. Jadi jangan khawatir dengan masalah. Nah, kita bisa masalah itu teman kita. Jadi kalau teman kita masalah, maka kita akan lebih mudah ngerti kan? Oh, ngerti kalau teman kita udah mulai kayak gini senyumnya, kita udah tahu nih akan muncul masalah apa. Kita sudah tahu cara ngatasnya sebelum masalah itu tambah besar gitu. Udah 3 ya. Terus yang keempat adalah kegigihan. Nah, dia mandiri, dia bisa melihat peluang, dia bisa memecahkan masalah, tapi dia nggak punya kegigihan, ini juga jadi masalah besar. Cepat putus asa, baru selesai, baru satu cari solusi masalah, kemudian masalahnya ternyata dari solusi yang dia kasih, masalahnya belum terselesaikan, udah langsung patah hati, langsung kena mental, langsung menyerah. Nah, ini nggak bisa dalam dunia berwirausaha tuh nggak bisa kalau kita nggak punya jiwa kegigihan. Jatuh, ayo bangun segera, jatuh bangun lagi, sampai akhirnya kita nggak jatuh lagi. Akhirnya kita bisa berdiri tegak, tersenyum, dan bahkan kita bisa mengulurkan tangan kepada orang-orang sekitar yang jatuh gitu. Ya, terus yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, dalam realitanya banyak sekali orang-orang yang nilai akademiknya tinggi, cerdas katanya, pinter katanya, tapi ketika dia bekerja sama dalam tim, dia menjadi orang-orang yang tidak memberikan kenyamanan pada teman-teman timnya. Karena dia nggak punya kemampuan bekerja sama dalam tim, individualis, mau menang sendiri, egois, ya seperti itu. Sehingga dia nggak terfikir bahwa ketika kita berada dalam satu tim yang sama, tujuan kita itu sama. Jadi, ketika tujuannya sama, kita harus punya rasa ikatan yang sama, eh, harus punya semangat yang sama juga, nggak jalan sendiri, maksudnya gitu. Artinya untuk berjalan beriringan tuh nggak mudah bagi orang yang selalu dominan, ingin selalu tampil, ingin selalu menunjukkan dirinya sendiri, ini berat kerja sama dalam tim. Karena dia merasa kalau aku yang kerja banyak nih, nanti yang dapat nama kita semua, bukan aku sendiri. Nah gitu. Kadang-kadang malah kan kita kalau dalam kerja tim tuh personalnya tuh nggak nampak ya, yang nampak ya tim kita. Nah ini yang jadi kemampuan bisa bekerja sama dalam tim itu sangat tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Kalau seandainya ada apa namanya, kalau saya memberikan rekomendasi untuk mahasiswa lanjut S2 atau ada rekomendasi apa pekerjaan yang untuk sampaikan sampaikan di dalam surat rekomendasi bahwa mahasiswa ini punya kemampuan bekerja sama dalam tim. Tentu saya lihat dulu juga ya bagaimana track record-nya selama menjadi mahasiswa. Gitu. Karena ini adalah poin penting biasanya kita nanti kalau bela bukan sendiri-sendiri sehingga yang di-highlight itu ya kemampuan bekerja sama dalam timnya. Ya. Nah, kemudian yang paling penting, penting semua sebenarnya, tapi poinnya dalam kewirausahaan itu sebenarnya ada 2 kata ini seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin ya, kreatif, inovatif. Jadi kalau mau terjun ke wirausaha, apa itu wirausaha? Pasti selalu kaitannya 2 kata kunci yang paling mendekat dengan istilah kewirausahaan adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas, inovasi itu nggak bisa muncul tiba-tiba ujuk-ujuk ya. Kreativitas, inovasi itu muncul kalau dia sudah banyak ilmu, sudah menyimpan banyak knowledge, sudah kaya dengan knowledge. Nah, gimana mau kaya dengan knowledge kalau kita itu selalu menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang membuang-buang waktu? Misal scrolling sosial media berjam-jam sambil baring, kalau nunggu
main handphone, scrollingnya sosial media, terus tadi bukan untuk membaca berita yang dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, nanti kalau udah terlanjur, ayo eh, diubah pola hidup, gaya hidupnya ya. Karena nggak bisa muncul tiba-tiba kalau kreativitas dan inovasi itu. Terus yang terakhir adalah keberanian menerima resiko. Ingat bahwa suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, ingat bahwa kewirausahaan itu juga bersahabat selain dengan masalah, dia juga bersahabat dengan ketidakpastian. Ketidakpastian. Makanya kalau orang-orang zaman dulu tuh ya sukanya kalau misalnya orang tua pengennya dapat menantunya yang udah jadi pegawai, walaupun gajinya kecil, yang penting pegawai, pokoknya gitu yang ada gaji tiap bulan. Nah, padahal sebenarnya ketika kita menganggap ketidakpastian itu adalah dan itu menjadi sesuatu yang lebih kaitkan dengan keuangan. Kalau seandainya pegawai itu dia pasti tapi stabilnya di garis bawah gitu ya. Tapi kalau berwirausaha kemungkinan untuk grafik pendapatan income-nya itu bisa meningkat secara drastis dalam waktu yang cepat dan bisa mencapai kestabilan di level yang tinggi gitu. Kalau kita pandai bersahabat dengan ketidakpastian. Orang yang pandai bersahabat dengan ketidakpastian itu orang yang kreatif, inovatif, orang yang bisa memecahkan masalah, orang yang gigih, bisa melihat peluang, bisa menentukan strategi ya. Kalau misalnya terjadi A, terjadi B, semua itu dia udah punya desainnya sehingga nggak ada istilah ketidakpastiannya lagi meskipun pada awalnya menganggap bahwa kita nih berhasil atau enggak ya. Tapi kalau punya jiwa-jiwa yang lain itu lewat gitu. Kita lewat tapi harus punya kegigihan itu tadi. Nah, ini adalah beberapa jiwa-jiwa kewirausahaan atau semangat kewirausahaan yang minimal harus dipunyai oleh kalian semua. Sebenarnya nggak hanya untuk terjun ke dunia wirausaha ya, tapi untuk survive juga, untuk ketika nanti udah lulus bisa berkompetisi dan lain sebagainya harus punya ini. Udah nggak cukup kalau cuman pintar doang, apalagi pintar di atas kertas doang ya. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian apa saja sih produk yang bisa kita buat? Apa saja produk yang bisa kita rancang dengan mengandalkan teori-teori kimia? Nah, saya akan menyampaikan sekitar 5 produk lah. Meskipun banyak sekali produk-produk yang bisa kita dapatkan dari ilmu kimia, sangat banyak. Dari ilmu kimia, belajar tentang tekanan, belajar tentang temperatur di mata kuliah kimia fisika. Dulu kami berhasil mendesain ruang sterilisasi untuk budidaya jamur tiram. Nah, kalau kalau di perusahaan-perusahaan yang punya orang beli log, biasanya orang budidaya jamur tiram dengan cara beli lognya. Kalau kami enggak, kalau kami dengan cara membuat lognya sehingga harus punya ruang sterilisasi dengan modal yang sangat terbatas. Dengan modal yang sangat terbatas sehingga kita belinya dulu pakai cincin sumur itu loh, cincin untuk bikin sumur itu, cincin sumur bor itu ya. Bukan bor, cincin sumur yang bulat-bulat. Nah, itu kita buat berapa tingkat. Pertamanya sebelum berkembang ke situ kita cuma pakai tangki biasa dengan pelapisan. Nah, lapisan inilah pakai aluminium foil dengan styrofoam dengan macam-macam itu, dan itu mengandalkan yang kami bisa mengembangkan ruang mini sterilisasi pada awalnya itu sampai akhirnya jadi besar ruang sterilisasinya ya. Ketika sudah berkembang itu cukup dengan ilmu tentang tekanan, ilmu tentang temperatur yang didapatkan dari mata kuliah kimia fisika.
Jadi banyak sekali sebenarnya, tapi kadang-kadang memang kita itu nggak muncul, nggak bisa lihat peluangnya gitu, dan nggak ada kreativitas dan inovasinya, dan nggak ada kegigihan, yang nggak akan muncul apa-apa tuh dari teori yang kalian pelajari selama 5 semester kemarin. Nah, apa saja produk? Produk yang umum ya, yang identik itu sama dengan identik dengan orang kimia itu ya produk sabun. Karena reaksi yang paling terkenal itu adalah di dalam Fessenden dan Fessenden, salah satunya adalah reaksi saponifikasi, reaksi penyabunan. Nah, reaksi penyabunan ini yang kalian tahu apa reaksinya? Apa tambah apa menghasilkan apa? Menghasilkan sabun tuh apa yang harus ditambah dengan apa? Ada yang ingat? Lupa ya? Kalau lupa bilang lupa, saya terangkan langsung. Halo? Dengar nggak saya? Dengar, Bu. Nah, lupa ya? Ya, jadi kalau secara umum reaksi saponifikasi yang ada di dalam buku Fessenden dan Fessenden, sabun itu bisa dibuat dengan cara mereaksikan trigliserida dengan NaOH di dalam Fessenden gitu ya. Dalam pesanan cuman 2 reaktan ini dia sudah menghasilkan sabun. Beneran, Bu? Iya, pasti dia sudah menghasilkan senyawa yang strukturnya berupa sabun. Nah, trigliserida itu dari mana? Trigliserida bisa dari minyak atau bisa dari lemak. Dia bisa ngasilin sabun. Nanti saya hari ini jelaskan secara detail bagaimana bikin sabun dan bisa kalian praktekkan langsung di kos-kosan atau di rumahnya. Ya. Terus produk yang kedua adalah virgin coconut oil yang lagi ngetren banget sekarang. Ya, itu bisa dibuat dari atau minyak minyak kelapa lah, nggak sampai ke VCO-nya juga bisa. Nah, itu yang dibuat dari kelapa. Menggunakan reaksi kimianya adalah reaksi fermentasi dan juga enzimasi. Ini teori-teori ilmu kimia yang bisa menghasilkan produk yang produknya sangat banyak ya dan sangat banyak juga dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Produk yang ketiga adalah kecap lewat reaksi fermentasi. Reaksi dasarnya cukup itu, bisa. Tapi nanti untuk menghasilkan minyak, untuk menghasilkan sabun, untuk menghasilkan kecap yang punya nilai manfaat, yang kompetitif, ya kan? Karena banyak tuh pesaingnya, karena sudah banyak produk yang ada, yang punya nilai komersil. Apakah cukup dengan mengandalkan teori-teori yang ada di dalam buku Fessenden? Enggak, jawabannya. Enggak bisa. Enggak bisa ngasilin produk yang kompetitif, produk yang punya nilai guna. Sehingga tadi kalian harus punya rasa haus. Haus untuk mencari referensi tambahan dan bisa berinovasi juga terhadap produk-produk yang mengandalkan reaksi dasar yang sudah didapatkan kalian selama perkuliahan itu. Ya, produk selanjutnya adalah jahe. Kalau sekarang lagi dikembangkan lagi produk jahe yang puyer itu saya senang sekali yang mereknya apa ya. Jadi kayak tolak angin itu. Terus dia dicampur ginseng. Itu yang paling enak kayaknya minuman jahe. Lupa saya produknya. Itu saya paling senang kalau dalam kondisi capek, dalam kondisi kurang sehat itu saya sering minum itu, ya. Kemudian jadi selalu berinovasi ya. Kalau dulu hanya serbuk-serbuk atau kalau yang di rumah yang dikomersilkan dalam jangka panjang kan biasanya serbuk. Kalau sekarang ternyata enggak, sudah ada yang dalam bentuk puyer-puyer. Terus kemudian untuk industri tekstil, perkembangan produk-produk zat warna yang mengandalkan teori kimia, yaitu teori ekstraksi, itu juga sudah sangat dikembangkan sekarang ya. Bahkan sekarang pasar untuk penjualan produk-produk batik terutama yang menggunakan pewarna alami itu berkembang sangat pesat. Karena sekarang orang makin ngerti, paham dengan karena gengsinya masyarakat itu juga punya peranan besar kalau kita mau menentukan target pasar ya. Sekarang orang sudah banyak tahu bahwa batik-batik dengan warna-warna pewarna alami yang warnanya tidak sengejreng batik-batik dengan pewarna sintetik itu sudah mulai banyak penggemarnya karena dia tahu ini pasti dari bahan zat warna
yang lebih baik, yang kalian cuci pakai deterjen dan kalian jemur di sinar matahari dia nggak pudar-pudar, nah itu jelas dia pakai zat warna yang sintetik. Yang zat warna sintetik ini dia lebih sulit terdegradasi di alam, lebih murah, dia lebih murah, tapi untuk efek terhadap lingkungannya sangat besar. Sehingga banyak kan dikembangkan, ini tadi saya bilang inovasi untuk pengembangan zat warna alami yang menggunakan metode-metode ilmu kimia, yaitu metode ekstraksinya, menentukan yang tepat, terus nanti menggunakan fiksator untuk mengikat zat warnanya. Jadi itu inovasinya sekarang lagi bagaimana caranya zat warna alami, tapi dia juga nggak mudah pudar karena dia mudah terikat gitu ya. Nah itu lagi sekarang pengembangan fiksatornya. Dan banyak ada yang fiksator jeruk nipis secara alami, tapi jeruk nipis itu nggak, ternyata hasil penelitian kakak-kakak kelasnya juga udah pernah ngembangin, jeruk nipis nggak begitu kuat juga untuk mengikat zat warna alami di permukaan kain ya, di serat-serat kain. Nah itu jadi salah satu peluang juga kalian untuk apa ya, untuk melakukan mini research yang bisa dilakukan di rumah, itu sangat bisa dilakukan di rumah. Nanti mungkin diikutkan lomba, diajukan hibah, inovasinya di sini ya. Nah, baik, ini adalah beberapa produk yang bisa sekarang juga, oh ya, tambahan lagi deh, ada produk untuk bahan bakar saja, sekarang kan mulai dikembangkan tuh biofuel, ada macam-macam, bioetanol, ada biodiesel, ada macam-macam lah ya biofuel, dan sudah mulai pengembangannya itu dicampurnya dengan bahan bakar fosil, semakin tahun semakin tinggi itu campuran untuk biofuelnya. Sehingga kalian juga punya banyak kesempatan untuk berinovasi di bidang energi ini, untuk bahan bakar yang dengan bahan baku yang renewable ya. Oke, baik. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita mulai hari ini saya coba untuk menerangkan untuk reaksi pembuatan sabun, sehingga sabunnya nanti bisa kalian jual, dan ini memang berdasarkan pengalaman saya juga ya. Saya kebetulan pernah juga untuk mengembangkan produk sabun, dan alhamdulillah sangat 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 berhasil waktu itu, sampai pada suatu ketika kami harus mengurus izin Balai POM, itu tahun berapa ya? 2000 berapa? 2005, 2006 gitu. Ini jadi kami berhasil sudah memproduksi dengan membuat mini lab di rumah gitu, memproduksi sabun sangat banyak dan sudah berhasil mendistribusikan setiap hari ke hampir seluruh warung-warung makan yang ada di Jalan Kaliurang, mulai dari atas Cangkringan itu sampai ke daerah UGM. Itu semua kita yang masukin bahan apa ya, enggak semua, hampir semua ya, yang besar-besar itu kita yang memasukkan bahan cuci, apa namanya, sabun untuk mencuci ya, sabun untuk cuci piring, sabun cair. Sebentar sebelum saya lanjut, masih terdengar nggak suara saya? Nanti jangan-jangan saya ngomong sendiri. Masih, Masih, Bu. Ibu. Nah, kemudian sampai pada suatu ketika udah sangat berkembang ini ya, udah jalan berapa tahun gitu, sampai akhirnya ternyata ada aturan bahwa semua warung-warung resto itu harus menggunakan sabun cuci yang berizin Balai POM. Akhirnya kita coba mengurus Balai POM. Kebetulan saat itu kan nggak kayak sekarang transparan proses pengajuannya itu secara online, detail jelas biaya yang dikeluarkan, bahkan ada bantuan untuk UMKM, bahkan ada bantuan untuk anak-anak muda yang sebagai pemilik, itu tuh sekarang udah banyak banget ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada itu sistem-sistem online itu. Akhirnya kita ke sana dan kita ketemulah dengan oknum yang tidak tepat. Terus kemudian ketika kita ketemu dengan oknum itu, kita disampaikan begini, oh mau ngurus izin Balai POM, iya, produk apa, produk sabun. Sudah punya labnya, punya lab kecil di rumah. Sudah punya ipalnya belum? Ipalnya kita nggak punya, kami bilang gitu kan. Tapi memang dari produk sabun ini kita kayaknya nggak ada deh menghasilkan limbah yang banyak, kami bilang gitu. Nggak ada limbahnya juga justru
malahan karena semua paling limbah-limbah organik kalau misalnya kita uji cobanya menggunakan apa namanya lemak kita kan sempat nyoba pakai bahan bakunya menggunakan lemak hewani gitu kita bilang ya. Terus malah disampaikannya gini, wah kalau gitu nggak bisa, tapi kalau mau jalan, kalian setor 30 juta ya. Jadi nanti kami nggak akan ngecek ipalnya. Nah, karena dengan kalimat begitu, sementara saya terutama suami terutama yang punya idealisme tinggi, anak muda yang sok-sokan gitu ya, dan menganggap, ngapain harus kasih kok dulu 30 juta itu harga motornya masih sekitar berapa jutaan? Dulu harga motor 6 jutaan. Sekarang harga motor 25 jutaan. Jadi kalau sekarang itu berarti berapa tuh? 6 kali 4, 30 kali 4. Berapa ya? Kok saya jadi bingung? Ya berapa juta? Ratusan juta lah sekarang itu ya. Ratusan juta kalau sekarang. Terus nah ini yang tadi saya sampaikan. Kita terlalu gengsinya tinggi, terus sampai rumah, udah nggak usah aja kalau gitu. Padahal kita itu juga sudah mendapatkan tawaran dari ada 2 hotel di wilayah Jawa Tengah gitu yang datang menemui kita itu mungkin dari mulut ke mulut ya. Mereka minta kita untuk mengirimkan sabun dan mereka repacking. Jadi mereka membuat kemasan ulang atas nama hotelnya, tapi kita yang produksi. Tapi dengan catatan bahwa kita juga harus punya izin Balai POM waktu itu. Nah, terkendalanya juga di situ ya. Tapi karena tadi ini kesalahan kami dan mungkin nggak perlu dicontoh. Ini kesalahan kita yang nggak punya, yang terlalu gengsinya tinggi di kala itu waktu muda dan tidak punya kegigihan untuk ini kalau kita ketemu oknum yang begini ya kita cari dong yang lain. Besok kita datang lagi siapa tahu ketemu sama orang lain misalnya. Zaman dulu kan modelnya memang banyak begitu ya kalau urus-urus harus ya gitu harus ada amplop ya pokoknya gitu deh. Hmm, kita tuh kok nggak ya nyoba datang lagi ya siapa tahu ketemu orang lain tapi udah ngambek aja. Nah ini yang seperti yang saya sampaikan tadi betapa pentingnya punya jiwa pantang menyerah dan tidak takut itu tadi ya. Kalau menemukan hal yang begini harusnya ya coba cari jalan lain sampai menemukan memang ketemu dengan yang memang sesuai dengan regulasi aturan dan kita enggak kita sombongnya gengsinya tinggi terus rasanya udah ngambek aja ketemu orang itu dasar mau memeras gitu-gitu tapi kita nggak berusaha untuk kembali mencari orang lain atau menemukan karena saat itu kita sempat nanya kalau mau bikin IPAL harus seperti apa aturannya itu dia nggak mau nerangin lagi ya udah kamu supaya gampang kasih aja uang nah itu yang membuat hati kita tercabik-cabik rasanya ya tapi nggak boleh dan itu kesalahan besar nggak boleh harusnya tetap jalan bukan berarti tetap harus bayar ya, enggak, tapi cari jalan lain, ketemu, datang lagi, temuin orang lain, harusnya tuh begitu ya. Tapi atau mengupayakan IPAL dan segala macam harusnya gitu. Tapi kita dulu ya masih muda dan itu ya tadi jiwa kewirausahaannya belum terpupuk dengan baik, yaitu patah semangat langsunglah patah semangat ngambek terus beralih kita buka usaha lain aja deh gitu terus kita buka usaha lain kita tetap produksi sabunnya tetap mengirimkan kepada warung-warung yang tidak mensyaratkan harus mempunyai izin Balai POM tapi lama-lama kan semakin seiring perkembangan zaman regulasi semakin ketat terkait penggunaan bahan-bahan yang diperuntukkan untuk yang berkaitan dengan pangan harus punya aturan-aturan tertentu ya lama-lama akhirnya kita kan nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salahnya di mana? Salahnya tadi karena jiwa kewirausahaan kita yang ngambekan, yang nggak punya jiwa kewirausahaan itu gitu ya. Itu cerita pengalaman dan hari ini saya kasih nih beberapa cara metode untuk bisa menghasilkan produk yang sabun yang punya kreativitas dan inovasi dan caranya mudah sekali. Ya. Oke. Bisa saya lanjut masih mendengarkan saya? Bisa Bu, masih. Ya, baik ya. PPT akan saya share minggu depan. Jadi nanti saya nggak akan share-nya PPT sekarang, sehingga saya akan melihat seberapa fokus kalian mengikuti kuliah hari ini yang lewat daring. Ya, jadi nanti setelah selesai minggu depan baru saya share PPT-nya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di dalam buku Fessenden dan Fessenden Kimia Organik, reaksi saponifikasi itu kan bahan bakunya hanya ada 2.
trigliserida yang sumbernya dari lemak atau minyak dengan NaOH. Nah, padahal kenyataannya, realitanya untuk membuat sabun yang komersil nggak cukup dengan dua bahan ini. Nanti saya sampaikan bahan apa saja ya, tapi kita bahas dulu bahan yang pertama, yang trigliserida. Trigliserida itu kan ester dari gliserol, jadi 3 buah gliserol yang terikat di CC-nya nanti dia akan menghasilkan senyawa trigliserida. Artinya dia punya trigliserol, ada gugus OH-nya dan dia juga punya gugus 3 asam lemak. Jadi asam lemak inilah yang menentukan trigliserida. Kalau di dalam minyak-minyak yang minyak kelapa, minyak sawit yang kita gunakan, itu kan trigliseridanya dominan, hampir semua trigliserida. Asam lemaknya bahkan nggak terlalu banyak, asam lemak bebasnya maksudnya ya. Tapi ketika dia dilakukan pemanasan, penggorengan, terjadilah minyak jelantah. Apa bedanya minyak kelapa yang belum dipakai dengan minyak jelantah? Minyak jelantah ini kandungan trigliseridanya semuanya, hampir semua gitu ya, semakin banyak penggorengan, semakin banyak digunakan berulang, maka dia akan semuanya terkonversi berubah menjadi asam lemak bebas. Ya, makanya ini bahaya karena asam lemak bebas itulah yang karsinogenik. Jadi kalau pakai minyak jelantah, apalagi kalau jajan di luar minyaknya udah hitam-hitam, dipakai terus gitu dan sering kita makan konsumsi tiap hari itu yang berbahaya untuk kesehatan. Karena udah nggak ada trigliserida yang bermanfaat. Dia adanya adalah asam lemak bebas. Sehingga asam lemak itu kan menjadi penting ukurannya untuk ketika kita memikirkan untuk menghasilkan sabun. Karena apa? Asam lemak itu macam-macam sekali, banyak sekali. Ada yang rantai karbonnya dari rantai karbon 1 sampai rantai karbon puluhan ya di dalam asam lemak. Nah, kalau asam lemak yang kalian pakai sebagai bahan baku itu memiliki rantai karbon 12 sampai 18, ini aman, nggak masalah. Tapi kalau kalian pakai asam lemak yang jumlah karbonnya itu lebih kecil dari 12, maka sabun yang kalian buat nanti berhasil buat sabun berhasil, tapi dia akan mengiritasi kulit. Jadi nggak boleh pakai minyak atau lemak yang mengandung asam lemak yang atom karbonnya di bawah dari 12. Kemudian kalau dia lebih dari 18, nanti sabunnya ini akan lebih keras gitu, terus kemudian sulit larut dalam air. Akhirnya jadi kayak kita mandi digosokin batu gitu. Karena dia susah untuk larut dalam air. Jadi, satu yang direkomendasikan asam lemak, bahan baku lemak atau minyak yang direkomendasikan untuk membuat sabun adalah minyak atau lemak yang mengandung asam lemak dengan jumlah karbon berapa? Lebih dari 20. 18. Iya, betul. 12 sampai 18. Ayo kita lihat yang 12 sampai 18 itu apa saja. Nah, ini adalah beberapa asam lemak yang punya atom karbon 12 sampai 18. Ada asam laurat, ada asam linoleat, ada miristat, ada oleat, ada palmitat, ada ricinoleat, ada stearat. Dan setiap asam lemak ini punya sifatnya masing-masing, sifatnya sendiri-sendiri. Misal, asam laurat itu dia bisa mengeraskan sabun dengan cukup ya, tergantung kadar yang kita pakai. Dia mudah membersihkan, artinya dia bisa mengikat kotoran dengan baik. Dia juga bisa menghasilkan busa karena busa ini idola emak-emak. Padahal sebenarnya bukan busa yang mengikat kotoran, tapi kalau sabun yang busanya nggak ada dibilang sabunnya nggak keren. Nah, itulah ya. Padahal sebenarnya busa itu cuma senyawa tambahan ya, dan dia nanti juga akan merusak lingkungan gitu, akan susah terdegradasi di lingkungan karena nanti ada kaitannya dengan penggunaan surfaktannya. Terus kemudian juga untuk lembut. Kalau linoleat ini dia melembabkan ya. Kalau miristat dia mengeraskan, membersihkan, bisa menghasilkan busa lembut. Alam oleat melembabkan juga, palmitat mengeraskan, menstabilkan busa. Kalau ricinoleat melembabkan, menghasilkan busa. Jadi macam-macam ada fungsinya. Jadi nanti kalian mau punya kekhasan apa untuk di sabun yang kalian punya, ya kombinasi gabungan beberapa asam lemak ini dengan tentu harus dengan riset ya untuk mengukur
menentukan komposisi setiap asam lemak yang digunakan sehingga menghasilkan kualitas sabun yang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ingat bahwa asam lemak itu ada dua jenis loh. Ada asam lemak jenuh, ada asam lemak nggak jenuh, tidak jenuh. Nah, kalian hati-hati. Kalau kalian menggunakan asam lemak jenuh, nggak masalah. Tapi kalau kalian menggunakan asam lemak tak jenuh, misalnya asam oleat yang gunanya melembabkan tadi, linoleat yang gunanya melembabkan dan memang paling banyak dipakai oleh berbagai industri sabun, hati-hati, tidak boleh digunakan berlebihan. Kenapa nggak boleh digunakan berlebihan? Karena yang pertama, dia akan mudah teroksidasi. Jadi dia nanti mudah tengik. Sabun kita malah jadi tengik gitu ya, cepat tengik. Nah, kalau dia gunakan berlebihan. Komposisinya berapa, Bu, yang pas? Ini harus uji coba. Ya, ini rahasia perusahaan, harus uji coba. Kemudian, kalau dia berlebih juga, maka sabunnya jadi lebih lembek dan mudah meleleh kalau dia, sabun padat. Sehingga nanti kalau sabun padatnya kalian bawa aja naik motor dari rumah ke kampus, sampai kampus melelehlah sabunnya, padahal sabunnya sabun padat. Nah, kalau komposisinya tidak tepat. Jadi hati-hati, ketika kalian menggunakan asam lemak yang tidak jenuh. Apa bedanya dari struktur kimianya asam lemak jenuh dengan tidak jenuh? Kalau jenuh itu coba lihat yang di kanan ini ya. Kalau jenuh itu dia semuanya ikatan rangkap, CC-nya ikatan rangkap tunggal. Tapi kalau tak jenuh ada salah satu atau salah dua yang CC-nya itu rangkap yang tadi tunggal ya, yang ini rangkap dua gitu kalau yang tak jenuh. Nah, jadi hati-hati meskipun yang tak jenuh ini khusus untuk oleat dan linoleat ini banyak sekali dipakai memang dalam industri sabun. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, sumber-sumber dari mana asam-asam lemak itu tadi, itu dari sini. Coba lihat di tabel yang atas kiri, ada dari minyak kelapa, minyak sawit, terus kemudian dari lemak-lemak sapi. Tapi kalau asam kaprilat, asam kaprat, itu dia memang nggak ada ya di dalam lemak sapi, jadi dia nanti adanya di dalam lemak sawit ya. Minyak minyak sawit atau minyak kelapa. Nah, ini adalah beberapa karakteristik sabun yang dihasilkan dari berbagai macam sumber bahan baku yang berbeda-beda. Yang paling bagus itu ternyata kalau dari minyak sawit sama minyak kelapa. Iya, memang karena ini yang paling banyak digunakan untuk industri sabun. Dari minyak sawit dan juga minyak kelapa. Tapi sekarang memang sedang dalam proses perkembangan juga orang-orang mencari sumber bahan baku lain dalam sintesis sabun, dalam membuat sabun yang bahan bakunya nggak berkompetisi dengan pangan, jadi nggak mengganggu ketahanan pangan. Karena kan minyak sawit juga minyak kelapa kan banyak digunakan untuk sebagai bahan pangan juga. Nah, sekarang lagi dan itu jadi salah satu peluang loh, ide penelitian juga buat kalian gimana caranya nentuin sumber trigliseridanya yang bukan dari tanaman atau hewan yang juga digunakan untuk bahan pangan. Nah, itu sebenarnya peluang ide untuk mencari ide ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan baku yang kedua. Kalau dalam buku-buku kimia organik, memang bahan baku yang keduanya yang tertuliskan NaOH. Nggak usah protes. Karena realitanya ternyata nggak hanya NaOH yang bisa digunakan, yang penting dia sifatnya basah ya. Sifatnya basah, maka dia bisa digunakan untuk sebagai bahan baku ya, untuk memutuskan ikatan trigliserida nanti sehingga akhirnya menghasilkan sabun dan juga gliserol sebagai produk samping seperti yang disampaikan di slide ini ya. Nih, bahwa ketika kita membuat sabun kita pasti menghasilkan gliserol. Tapi gliserol ini nggak jadi limbah kalau kemarin sudah ngambil mata kuliah kimia hijau ya. Ini juga produk yang bisa punya nilai jual yang tinggi. Karena pengalaman kami juga banyak yang menghubungi kami untuk meminta gliserol kami. Hasil sisa pembuatan sabun. Mereka mau beli. Bahkan tanpa pemurnian terlebih dahulu. Enggak apa-apa, belum kami murnikan, boleh nggak apa-apa kami terima, kami minta. Nah, berarti gliserol ini adalah salah satu produk samping, tapi dia juga bisa punya nilai jual ya, dan banyak pemasoknya juga sekarang, gitu. Kembali tadi ke bahan baku yang kedua,
Nah, ini bahan baku, sorry, ini bahan baku, mana dia? Bahan baku yang keduanya ya, bisa pakai NaOH, bisa KOH. Kalau kalian mau pakai sabun, mau bikin sabun cair, maka yang kalian pakai bahasanya adalah KOH. Kalau mau bikin sabun batang, maka yang dipakai adalah NaOH. Tapi sebenarnya juga bisa loh pakai Na2CO3, NH4OH. Nah, kalau Na2CO3 juga cukup familiar dalam industri sabun, dia disebut sebagai abu soda. Kenapa dia sering dipakai? Karena dia murah ya. Tapi ingat bahwa kalau menggunakan Na2CO3 ini, pastikan bahwa minyak kalian atau lemaknya nggak ada trigliseridanya. Jadi dia hanya bisa menyambungkan asam lemak. Jadi yang lebih tepat ini kalau pakai Na2CO3, kalian pakai bahan bakunya apa? Yang asam Minyak jelantah. bagus, ya betul. Siapa tadi yang jawab ini? Cindy, Bu. Cindy, ya. Saya tulis ya Cindy ya. Ya, betul. Betul, karena minyak jelantah asam lemak bebasnya kan tinggi tuh. Ya udah, dia nanti akan kalau mau sekarang sudah banyak pengembangan sabun menggunakan minyak jelantah, tapi meskipun secara kualitas masih belum belum banyak yang apa ya? Kualitasnya bagus gitu banyak, tapi masih dalam tahap perkembangan terus. Kalian pakainya A2CO3 gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Terus selanjutnya nanti Cindy diingatin saya ya habis kuliah untuk mencatat namanya. Terus Iya, Bu. selanjutnya, nah bahan baku yang ketiga. Bahan baku yang ketiga, kalau nggak ada di buku organik nih, nggak ada dia dituliskan bahan baku ini untuk bikin sabun lewat reaksi saponifikasi nggak ada. Nah, tapi untuk orang yang terjun ke dunia wirausaha ini dibutuhkan supaya sabunnya nanti nggak hanya sabun tok, tapi sabun yang punya nilai komersil dan punya nilai manfaat. Bahan pendukung tambahan. Ini menyempurnakan sabun hasil saponifikasi tadi dari reaksi dasar konsep kimia yang didapatkan di kelas. Ya. Tapi kalau tanpa bahan ini, nanti kita bikin sabun bisa, Bu. Bisa banget. Tapi sabunnya bisa punya nilai komersil? Enggak ada yang mau beli. Gitu. Ya, apa saja bahan pendukungnya? Yang pertama NaCl. Kalian harus menambahkan NaCl karena apa? Untuk makan produk sabun dan gliserol di akhir dengan sangat mudah. Karena kan ada dua produk nanti yang kita hasilkan, sabun dan gliserol. Sehingga kita harus menambahkan NaCl untuk memudahkan proses pemisahannya nanti. Terus yang kedua, yang paling penting dan disinilah letak kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan sabun yang kompetitif, yang punya ciri khas dibandingkan nanti produk-produk sabun yang sudah ada, yaitu penambahan bahan aditif. Apa saja bahan aditif yang bisa ditambahkan? Ada surfaktannya, pelumas, antioksidan kalau sabunnya mau bikin sehat kulit, kulitnya jadi awet muda gitu, antioksidan, deodoran supaya sabunnya punya wangi-wangi tertentu, warna supaya warna-warna sabunnya itu indah secara estetika, banyak yang tertarik lihat sabunnya aja udah seneng gitu. Kemudian parfum ya, wangi tadi sama dengan deodoran itu. Terus kemudian pengontrol pH. Karena untuk kesehatan pH sangat punya peranan penting juga ya pH sabunnya. Dan disinilah letak inovasi kalian. Orang-orang kimia itu dia desain surfaktan yang lebih ramah lingkungan gitu. Biasanya itu desain antioksidan dari bahan yang renewable. Nah, itu di sini. Mainnya ini nanti dengan kimia hijau nih. Mainannya otaknya udah terhubung dengan kimia hijau gitu ya, green chemistry. Oke, itu dia terkait bahan-bahan baku dan di mana letak inovasinya. Mau kita lanjutkan dengan teknik cara membuat sabun? Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, nih saya kasih cara pembuatan sabun. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk membuat sabun. Yang pertama adalah metode cold process, yang kedua metode hot process, dan ketiga adalah metode melt and pour. Apa bedanya ketiga metode ini? Kita lihat satu-satu ya. Yang paling gampang itu adalah metode cold process. Karena apa? Karena dia mencampurkan bahan bakunya. Di sini saya sampaikan 2 bahan bakunya saja yang utama ya. Nanti kalian letak inovasi
formulasinya boleh tuh ditambahkan di mananya gitu. Dua yang utama itu tinggal mengaduknya saja, dua reaktan tadi, dua bahan baku pada suhu kamar, dia tanpa pemanasan. Kemudian setelah pengadukannya dilakukan, setelah campurannya sempurna dan mengental, langsung dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan dan didiamkan. Fase curing itu adalah fase mendiamkan. Biasanya butuh 2 sampai 4 minggu sampai akhirnya proses saponifikasinya bisa selesai. Ya, cukup lama, 2 sampai 4 minggu. Ini metode cold process. Dia bisa menghasilkan sabun dengan tekstur yang halus nanti di metode cold process. Kemudian metode yang kedua adalah hot process. Nah, kalau metode hot process ini dia menghasilkan sabun yang memiliki teksturnya agak kasar. Ya, caranya gimana? Bedanya apa dengan yang cold process? Kalau yang cold process tadi dia diaduk tanpa dipanaskan, tapi kalau yang hot process dia diaduk dengan dipanaskan. Karena dipaksa proses saponifikasinya cepat terjadi ya, biasanya butuh waktu 1 sampai 3 jam. Dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan fase cooling atau mendiamkannya itu berlangsungnya lebih cepat daripada metode cold process, hanya sekitar 1 sampai 2 minggu. Ya, kalau yang tadi dia bisa menghasilkan sabun batang yang cold proses ini, tapi kalau yang metode hot process dia bisa menghasilkan sabun cair juga atau sabun batang yang transparan atau sabun krim. Ini bisa metode hot process, bisa menghasilkan berbagai jenis variasi bentuk atau wujud dari sabun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah metode melt and pour. Nah, ini metode yang menggunakan soft base atau sabun yang hampir jadi dan ini sabunnya banyak sekali dijual-jual sudah di toko-toko bahan pembuatan sabun ya. Banyak sekali dan yang banyak sekarang anak-anak muda yang mengembangkan itu usaha-usaha sabun mereka biasanya menggunakan metode yang ketiga ini. Mereka membeli soft base-nya di pasar-pasar. Tapi nanti saya ajarkan cara membuat soft base. Jadi kalau kalian mau dari bahan baku yang mentah benar-benar mentah bisa nanti saya ajarkan ya caranya. Nah, bagaimana caranya kalau metode melt and pour? Jadi nanti metode soft base sabun yang udah hampir jadi yang bisa kalian beli ini langsung dilelehkan, dicampurkan, kalian tinggal menambahkan di inovasinya bahan-bahan aditif tadi. Mau menambahkan apa supaya nanti sabun kalian punya ciri khas ya langsung dimasukkan ke cetakan udah beres cepet jadi dan yang banyak sekarang yang dikembangkan tuh ada anak-anak muda itu pakai metode yang ketiga ini mereka tinggal menambahkan misalnya minyak zaitun atau essential oil yang lain-lainnya ya yang sesuai dengan mereka dan itu menjadi daya tariknya jadi mereka ngiklannya tuh di bagian-bagian bahan aditif yang ditambahkan sesimpel itu sebenarnya membuat sabun ya, terutama sabun dengan metode yang ketiga ini tadi karena udah beli bahan setengah jadinya dan banyak jualnya dan nggak mahal kok. Yang mahal itu nanti bahan aditif ya. Kemudian, nah, oke, kita buat cara untuk membuat sabun sobes bahan yang setengah jadi. Mulai dari itu dulu ya. Nah, kalau mau bikin sabun sobes sekitar 2,5 kilo, maka kalian tuh butuh bahan bakunya air suling distilasi sekitar 1 kiloan. Nanti itu ada angka-angkanya, nanti bisa dilihat aja ya. Minyak kelapa sekitar 900 gram. Kalau mau pakai bahan bakunya minyak kelapa ini saya ajarkan pakai bahan baku minyak kelapa yang paling mudah dulu ya. Terus bisa menambahkan bahan aditif tadi kalau dalam hal ini ditambahkan minyak zaitun sekitar 600 gram. Terus kemudian KOH itu ya dengan ada jumlah tertentu juga. Berarti kalau bikin KOH nanti sabun soft base atau sabun setengah jadinya dalam bentuk apa? Cair. Untuk cair. Ya, Cair. ya sebenarnya nanti kita lihat ya. Sebenarnya nanti ya dia nanti akhirnya cair, tapi dia nanti prosesnya dari padat dulu terus dicairkan. Coba ya kita lihat. Nah, ini dia eh, Aquadesnya tadi ya, air suling itu digunakan untuk melarutkan sobes. Ini kalau sudah punya sobes. Ini kalau sudah punya sobes ya. Nanti ketika sobesnya udah jadi yang tadi, maka sobesnya tadi kan ini bahan pembuatan sobesnya ya. Nah, kalau udah jadi, nanti kita perlu sobesnya digunakan untuk membuat sabun dengan bahan bahan yang ada di sini.
ada aquades, asam sitrat. Nah, asam sitrat ini perlu ditambahkan untuk menetralkan kelebihan KOH sehingga nanti pH-nya sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat bahwa di dalam reaksi kimia ketika kita mereaksikan reaktan A ditambah reaktan B, kan harus salah satunya ditambahkan harus ada reaksi berlebih dan reaksi pembatas ya. Tujuannya apa? Kemarin sudah saya sampaikan di kimia lingkungan kayaknya. Tujuannya apa? Kenapa kok di dalam suatu reaksi kimia harus ada reaksi pembatas dan reaksi berlebih? Lupa ya, tujuannya adalah supaya memaksimalkan rendemen produk yang terbentuk. Karena tumbukan antar partikel itu dia akan lebih maksimal ketika salah satu reaktannya dilebihkan. Karena kan ada faktor sterik, hambatan ketika mereka mau bertumbukan toh partikelnya. Nah, makanya salah satunya harus dilebihkan. Yang dilebihkan itu harus dengan yang mana, Bu? Kalau di antara reaktan A dan reaktan B nambah-nambah modal aja gitu ya. Ya, pilih yang paling murah kalau untuk berwirausaha. Jadi reaktan yang kita tambahkan berlebih adalah yang paling murah, kemudian mudah ditemukan. Kalau dikaitkan dengan konsep green chemistry yang paling aman, paling kadar toksisitasnya rendah, lebih rendah gitu. Eh ya, itu ya cara memilih untuk yang mana yang dijadikan sebagai reaksi berlebih. Nah, dalam hal ini KOH dalam pembuatan sabun, tapi nanti kan berarti kalau kita tambahin lebih, dia kan nggak bertumbukan partikelnya, berarti kan dia sisa di akhir reaksi masih ada dia sisanya dan sisanya ini harus dinetralkan karena kalau tidak sesuai dengan pH yang sesuai dengan SNI sabun untuk digunakan oleh manusia. Makanya kita harus menambahkan asam sitrat. Terus kemudian zat aditifnya boleh pakai peppermint, essential oil, bebas terserah. Terus kita juga butuh PP, phenolphthalein nanti untuk mengukur pH dari produk sabun kita gitu ya. Nah, ini adalah cara membuat sabun cairnya, membuat sobesnya dulu karena kita nggak beli langsung sobesnya ya, kita buat sendiri coba. Nanti masa kita punya industri sobesnya akan beli terus? Enggak lah, tapi paham cara buat sobesnya. Terus dipanaskan, dilarutkan, dan dinetralkan dan menambah aditif. Nah, ini membuat sobes. Semua bahan-bahannya kalian bisa lihat di gambar, kalian punya semua itu. Tapi saran saya jangan gabung dengan panci untuk masak ya. Ya panci yang udah nggak kepake gitu bisa digunakan. Nah, terus kemudian kalian timbang minyak, air, KOH sesuai dengan tadi ya. Terus langkah pertama adalah memanaskan minyak pada temperatur 70 derajat Celcius. Kalian bisa beli termometer murah banget di Shopee itu. Nggak usah termometer yang keren-keren banget karena temperaturnya cuma 70 jadi aman. Terus kemudian di sisi lain, di tempat lain, di wadah lain, KOH-nya dilarutkan. Jika minyaknya sudah mencapai 70 derajat dan KOH-nya sudah siap tadi, sudah larut semua, maka masukkan larutan KOH-nya ke dalam minyak sambil terus diaduk. Terus ya, diaduk dengan stick blender sampai homogen. Sampai homogen sempurna lah ya, tercampur secara sempurna. Biasanya butuh waktu sekitar 15 menit hingga 1 jam. Kemudian ketika campurannya sudah mulai mengental seperti yang ada di foto, ini jangan dihentikan pengadukannya, harus terus diaduk. Kemudian ketika sudah mencapai agak mengental ini, matikan stick blender dan gantikan dengan hand whisk. Jadi terus diaduk ya, tapi menggunakan pengaduk tangan, tapi nih kayak bikin kue itu ya. Terus aduk terus sampai campurannya menjadi tebal sama seperti di gambar. Nah, inilah dia sobesnya. Sobesnya ini masih dalam bentuk padat yang nanti akhirnya kita cairkan juga kalau dengan cara dipanaskan. Ya. Kalau sudah, hentikan pengadukannya dan masukkan ke dalam panci lain yang berisi air yang sangat mendidih. Ya. Terus kemudian selanjutnya sobes ini nanti siap digunakan. Siap digunakan untuk tahap pembuatan sabun berikutnya. Atau kalian mau jual sobesnya juga bisa. Ya. Nah, caranya gimana selanjutnya? Sobesnya ini dipanaskan selama 3 jam hingga nanti warnanya jadi jernih. Kalau sudah jernih, baru kemudian selesai ya. Kemudian selanjutnya selama memanaskan aduk
30 menit sekali dan ini memang fase yang melelahkan berdasarkan pengalaman begitu ya karena ngaduk terus. Terus selanjutnya diambil sedikit untuk uji saja, uji sampel, diambil sedikit sekitar 10 gram, lalu dilarutkan dalam 20 gram air mendidih. Kalau kalian melihat sabun cairnya sudah jernih, maka bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu pelarutan softbase tadi. Ini kan baru sampel yang kalian larutkan. Tapi kalau dia belum jernih, maka harus terus dilanjutkan pemanasannya. Bisa dipahami ya, nanti PPT saya share kok. Terus kemudian selanjutnya, kalau sudah oke, tadi sudah jernih dari sampel 10 gram yang kalian uji coba, oh dia udah bisa berhasil jernih, oke, berarti kita lanjutkan. Udah berhasil softbase-nya, pelarutan softbase-nya, maka dilarutkan softbase-nya yang banyak sesuai dengan kebutuhan kalian mau menghasilkan produk sabunnya sebanyak berapa. Ya, lalu ya, dipanaskan juga sama seperti tadi, tapi ini kan dalam skala besarnya ya. Kalau sudah semua larut, sobesnya larut, tadi sabun yang pertama setengah jadi, lalu netralkan kelebihan KOH-nya dengan penambahan asam sitrat tadi. Dinetralkan. Biasanya berdasarkan pengalaman, untuk menetralkan setiap 500 gram sobes, itu membutuhkan KOH dengan konsentrasi 90% sebanyak dan membutuhkan dengan KOH 90% ya, maka membutuhkan asam sitrat untuk menetralkan KOH-nya sekitar 23 gram gitu ya. Nanti bisa riset sendirilah untuk hasil yang lebih sesuai dengan yang kalian. Tapi yang pernah dilakukan seperti ini ya. Terus kemudian kalau sudah netral, maka kita bisa menambahkan bahan aditif, bahan pewangi, essential oil atau yang lain-lainnya gitu. Jika semua bahan aditifnya sudah selesai, maka sebenarnya sudah bisa digunakan. Tapi biasanya sabun cairnya masih keruh. Maka supaya sabun cairnya jernih, maka biarkan harus melewati fase curing sekitar 1 sampai 2 minggu. Sehingga sabun cairnya nanti benar-benar jernih. Barulah siap diuji coba. Kalau mau diuji yang lain-lain di lab boleh sebelum dilakukan penjualan atau uji organoleptik dulu boleh gitu. Bisa dipahami sampai ini? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Boleh dicek lagi ya PPT-nya. Nah, Bu, terus inovasinya di mana ya sekarang kalau mau bikin produk sabun? Oh, ada dua misalnya ya. Yang pertama adalah kalian bisa menemukan sumber asam lemak atau trigliserida yang belum pernah digunakan untuk membuat sabun. Tapi dengan catatan bahan bakunya melimpah di alam, dia bisa dibudidayakan dengan mudah karena target kita adalah untuk mengembangkan produk, nggak hanya ngasilin produk, tapi juga nanti bisa produknya bertahan terus dan berkembang dan tidak sangat bergantung dengan orang lain untuk menyediakan bahan baku. Tuh, inovasinya berada di situ mencari ya. Terus kemudian yang kedua adalah dengan cara memilih zat aditif yang dapat meningkatkan kualitas sabun. Fokuslah pada bahan-bahan yang renewable, yang alami, yang bisa ditemukan dengan mudah, bisa diperbaharui, tentu juga dengan memenuhi prinsip-prinsip green chemistry. Begitu. Bisa dipahami? Sebelum kita lanjut ke produk yang berikutnya. Produk pewarna zat warna alami. Bisa dipahami untuk sabun? Ini hanya sedikit pengalaman ya. Nanti bisa dikembangkan dengan sangat banyak dan kalian tadi harus haus informasi, nggak cukup hanya didapatkan dari perkuliahan, nanti cari lagi kreativitas yang lain dalam membuat sabun ya. Oke, sebelum kita masuk kayaknya minggu depan saja ya yang untuk bahan zat warna dengan metode teori kimia ekstraksi, metode ekstraksi kita lanjutkan minggu depan. Oke, saya kira cukup untuk saat ini. Hari ini ada pertanyaan? Silahkan. Jangan lupa presensi di laman daring. Cukup jelas untuk hari ini? Jelas, Bu. Baik, kalau jelas nanti saya buktikan minggu depan masih nyimpen, masih nyantol ya materi hari ini dengan ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pamit ya.